Tepat ini, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, haleluya. Seberapapun yang banyak kita hadir di tempat ini, percaya kuasa Tuhan memenuhi, mengalir di tempat ini seperti suasana di surga. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan tidak lupa juga saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus hadir dan melawat dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, untuk kita menikmati hadiratnya, untuk kita menikmati jamahannya, untuk kita menikmati setiap berkat yang sudah Tuhan berikan tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bersama untuk kita satu dalam doa untuk ibadah raya hari Minggu ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Engkau hadir di tempat ini Tuhan, Kau memenuhi tempat ini, dan terima kasih juga Tuhan, Kau sudah mengantarkan kami dari rumah kami hingga ke tempat ini, di gereja kami ini Tuhan, untuk kami bersekutu bersama dengan Engkau, untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan, untuk kami dipuaskan Tuhan. Setiap kerinduan kami Tuhan untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Jamalah setiap kami Tuhan yang hadir tempat ini Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Dan terus Bapa penuhi hati kami dengan sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan Kau memberkati Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dan Kau menyucikan dan melayakkan setiap kami Tuhan. Untuk kami meninggikan setiap pujian penyembahan kami di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan untuk menyembah-Mu. Kami siap Tuhan untuk masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami Yesus Tuhan. Mari angkat setiap pujian kita. Mari angkat setiap ucapan syukur kita buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan, buat kemurahan-Mu Tuhan, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus Tuhan, dan teramat baik dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan diri-Mu Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan diri-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Kau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat kami masuk hadirat-Mu Tuhan, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kami persembahkan setiap hidup kami bagi-Mu Tuhan. Korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan.
Dengan segenap hati kita nyatakan, kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Wow, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, selamanya. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan diri-Mu Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan diri-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Glory, glory, haleluya. Oh, kami menyembah-Mu, kami tinggikan diri-Mu Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan diri-Mu Tuhan. Haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah Tuhan. Ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Engkau ku sembah Tuhan.
sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari saya undang bersama untuk kita berdiri, arahkan hati kita pada Tuhan. Ku sembah, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, nyatakan dengan hati kita, Engkau ku sembah, ku sembah, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, nyatakan dengan hati kita, hanya Yesus yang kami sembah. Ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Engkau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Engkau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, haleluya. Biarlah segala hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga Tuhan Yesus. Hadirkanlah suasana surgawi Tuhan tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk lebih lagi memuji nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk lebih lagi bersemangat dan bersuka cita Tuhan. Mari semua Tuhan yang percaya, kita sambut Tuhan Yesus kita dengan penuh sorak-sorai kemenangan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bersemangat untuk memuji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang setia dan adil dan selalu hadir buat kita semua. Amin. Haleluya. Sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kita boleh tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Sama-sama nyatakan, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya.
bersama dengan Tuhan Yesus. Sukacita kami penuh Tuhan. Haleluya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Sama-sama nyatakan, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira, sukacita Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. 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 Masih bersemangat Bapak Ibu Saudara. Amin, haleluya. Walau badai menghadang, walau dalam kehidupan ini kita boleh diterpa banyak masalah, tapi kita tak percaya Tuhan Yesus kita adalah setia. Amin, haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan bagi kami Yesus. Haleluya. Secerahnya mentari, namun Kau yang termegah Tuhan, namun Kau yang termegah, namun Kau yang terindah. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi bergoncang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia Tuhan, namun Kau kan setia menjaga kami selamanya, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Sungguh nyata Kau Tuhan. Walau badai menghadang dan bumi bergoncang, bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia, namun Kau kan setia menjaga kami selamanya, menjagaku selamanya. Sama-sama nyatakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu
segenap hatiku hanya untukmu. Bila musik memuji nama Tuhan, haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu, kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sesungguhnya tak kasih Tuhan bagi setiap kita, amin. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan. Kasih-Nya tidak pernah berubah, kasih-Nya selalu sama dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, kami aman bersama-Mu, kami tenang bersama-Mu Tuhan. Walau kami melewati lembah kehidupan kami tidak akan goyah sebab kami beserta dengan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami tenang bersama-Mu. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau menemani setiap kami Tuhan. Di aku Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Iman ini Bapak Ibu Saudara, bahwa kita aman dan tenang bersama dengan Tuhan. Lewat lembah kelam Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini,
menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa dari tempat Maha Tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa dari tempat Maha Tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa-Mu, dari tempat Maha Tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat Maha Tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Haleluya. Yang kami tahu Engkau hadir di sini Tuhan. Hadir untuk memulihkan hati yang terluka, hadir untuk menyembuhkan, hadir untuk menguatkan, hadir untuk membuat pengharapan kami kokoh di dalam Engkau, hadir untuk kami semua umat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami yang datang tidak pulang dengan hati hampa, tetapi kami pulang dengan berkat ilahi di dalam hidup kami, memberikan kekuatan dalam hidup ini untuk kami terus berjalan mengiring Engkau, sekalipun di tengah badai, gelombang, kehidupan, pengharapan kami pertaruhkan di dalam Engkau, dan orang berharap kepadamu tidak akan pernah goyah. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Berbicaralah, kami siap untuk melakukannya. Hamba-Mu hanya alat di dalam tangan-Mu. Pakai untuk kemuliaan dan keagungan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus sepenuhnya, hati, pikiran, tubuh, roh, jiwa hamba-Mu kami serahkan kepadamu. Pakai Roh Kudus sehingga setiap kami diberkati Tuhan. Baik kami yang memberitakan maupun yang mendengar, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati, yuk kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, haleluya. Apa kabar? Wah, luar biasa. Bukan biasa di luar ya, tapi luar biasa, puji Tuhan. Kenapa luar biasa? Ya, karena kita ini sebetulnya biasa-biasa saja. Ya, kita semua biasa. Tapi di dalam kita ada satu yang luar biasa. Sinten para saudara? Gusti Yesus. Sehingga oleh karena Dia satu ini yang luar biasa,
membuat kita yang biasa juga ikut luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Ya, puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Pantun dulu ya. Puji Tuhan. Ya. Mencari ikan di tengah kolam. Ya. Mesti dapat ya mencari ikan di tengah kolam ya. Puji Tuhan. Ya. Ya. Dapat ikan di balik terumbu. Cakep. Untukmu kawan, ku kirim salam. Kiranya Tuhan memberkatimu. Amin. Puji Tuhan. Biar pagi hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Dan kita masuk di bulan September ya, berbicara tentang pengharapan ya. Bahwa pengharapan itu kekuatan kita. Cik lagi pantunnya satu lagi. Puji Tuhan. Beli batik di pasar Pedan. Kok anak suara nih? Sekali lagi, beli batik di pasar Pedan. Pulang ke Jogja hati gembira. Sungguh baik berharap kepada Tuhan. Percaya saja Tuhan pasti pelihara. Puji Tuhan. Haleluya. Mari pertaruhkan pengharapan kita kepada Tuhan ya. Harapan yang menjadi kekuatan. Jadi kekuatan orang percaya salah satunya adalah pengharapan. Orang percaya yang paling kuat adalah orang yang menjadikan pengharapan itu kekuatan di dalam hidupnya. Ya, jadi anak Tuhan yang paling kuat itu menjadikan ya pengharapan itu kekuatan di dalam hidupnya. Puji Tuhan. Haleluya. Dan kita tahu ada 3 dasar kehidupan yang tidak boleh ya dilupakan dan ditinggalkan dalam kehidupan orang percaya. Rasul Paulus memberikan satu statement, maka tinggallah iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar adalah kasih ya. Iman adalah kehidupan yang didasarkan atas anugerah Tuhan. Orang beriman itu mendasarkan hidupnya atas anugerah Tuhan. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Kita hidup karena kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Ya. Kita hidup oleh anugerah Tuhan. Bahkan kita selamat oleh anugerah Tuhan. Anak Tuhan, orang percaya adalah orang-orang yang hidup bergantung kepada yang namanya anugerah Tuhan. Taurat diberikan oleh Musa, tetapi anugerah Tuhan datang oleh Yesus Kristus. Orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan adalah orang yang hidup di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu hidup dalam Yesus Kristus? Puji Tuhan, haleluya. Dan pada pagi hari ini bahwa harapan yang menjadi kekuatan. Jadi pengharapan orang Kristen itu kekuatan yang luar biasa di dalam hidup ini ya. Kalau tadi iman hidup di dasar atas anugerah Allah, kasih adalah praktek iman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kasih itu adalah praktek orang beriman, praktek iman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi iman dikerjakan di dalam kasih. Iman tanpa kasih hasilnya adalah kesombongan, kecongkaan, dan egois untuk diri sendiri. Tetapi iman yang didasarkan di dalam kasih, hidup kita akan menjadi berkat bagi siapa saja, bagi sama, itu adalah anak-anak Tuhan. Dan yang terakhir adalah pengharapan ya. Kenapa pengharapan itu kekuatan kita? Pengharapan itu memandang jauh ke depan ya ini. Jadi pengharapan ini ketok abstrak sudah lagu karena belum ketok ya. Ya. Yang diharapkan itu mesti belum terwujud. Kalau sudah terwujud tidak perlu diharapkan lagi.
Jadi pengharapan adalah memandang jauh ke depan akan apa? Akan janji-janji Tuhan. Itu kekuatan kita. Pengharapan adalah memandang jauh ke depan atas janji-janji Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ. Dan percaya sepenuhnya bahwa Allah mampu untuk menggenapi setiap janjinya. Ada amin Bapak Ibu? Percaya kalau yang kita harapkan atas janji Allah, Allah mampu untuk memenuhinya? Percaya? Ya. So, banyak ini sudah digenapi, tinggal satu yang belum digenapi, kedatangan Kristus kali yang kedua. Tentang yang lain-lain banyak digenapi. Ya. Untuk hidup ini banyak kami menikmati penggenapan janji Tuhan. Ya. Kalau kita hidup mengalami Tuhan dalam hidup kita, kita akan melihat janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Kita akan baca ayatnya ini 1, 2, 3. Daripada Allah ada keselamatan dan kekuatan bagiku. Allah adalah gunung batu dan tempat perlindungan bagiku. Ya. Daripada Allah ada keselamatan dan kekuatan bagiku. Latar belakang daripada ayat ini, kehidupan daripada Daud yang mengalami banyak tantangan, banyak kesulitan, ya, pergumulan, ya, dan segala macam tetek bengek di dalam kehidupan, ya, bahkan perlawanan, ya, dia hadapi semua, ya. Dan satu kunci sukses daripada Daud mengalami kemenangan dan tidak goyah, ya, yaitu Daud mempunyai pengharapan yang kokoh kepada Tuhan. Ya. Tuhan menjadi andalan hidupnya. Orang yang memberikan pengharapan untuk kekuatan di dalam hidup ini, orang itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita belajar dari firman Allah, bagaimana kita menaruhkan pengharapan di dalam hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Klik 1, puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang pertama adalah Allah sebagai sumber kekuatan. Allah itu adalah sumber kekuatan kita, bukan uang, ya, bukan kuat gagah itu sumber kekuatan kita. Tapi pada pagi hari ini satu statement yang kuat, ya, dan ini harus menjadi kekuatan dalam hidup kita. Harus menjadi pengakuan kita, bahkan harus menjadi sikap hidup kita, gaya hidup kita setiap hari, setiap waktu kita mengakui bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah sumber kekuatan. Ada amin? Ya. Orang yang paling kuat, orang yang mengandalkan Tuhan, karena Allah itu sumber kekuatan, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Semua yang ada di dalam dunia ini rapuh, ya. Kekuatan manusia bisa habis, ya. Saya waktu muda penekan, menek wit, nulur gendeng. Sekarang nggak berani lagi. Sekarang nggak berani lagi karena kekuatannya, ya, makin menurun, ya, kekuatan. Duit iso terbang, ya. Hari ini kantong kebak, besok bisa saja amblas, tidak tahu kemana habisnya, ya. Apalagi hikmat kalau sudah umur 70 ke atas mulai pikun, ya, mulai lupa, tidak dapat diandalkan. Semua yang ada di dunia, bahkan hidup kita sendiri, tidak ada yang dapat kita andalkan. Tapi orang yang menjadikan pengharapan itu kekuatannya, berarti orang itu hidupnya bukan mengandalkan manusia, bukan mengandalkan diri, tetapi yang kita andalkan adalah Tuhan. Amin. Bapak Ibu mengandalkan Tuhan? Yuk katakan, andalkan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan.
Maka di dalam kita pada pagi hari ini pengharapan itu adalah kekuatan kita, puji Tuhan. Maka yang harus kita lakukan sikap hidup kita, maka kita tidak boleh mengandalkan diri kita, tetapi Tuhan yang harus menjadi andalan di dalam hidup kita. Ya. Allah sebagai sumber kekuatan. Maka firman Allah di sini menekankan bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita. Kita dapat mengandalkan Allah dalam situasi sesulit apapun, dan yakinlah dengan mengandalkan Tuhan kita akan mendapatkan kekuatan daripadanya. Puji Tuhan. Ya. Orang yang mengandalkan Tuhan akan berhubungan erat dengan keyakinan, pengharapan kepada janji-janji daripada Tuhan. Ya. Orang yang mempunyai kekuatan di dalam pengharapan ini, orang ini pasti bergantung kepada firman Allah, meyakini akan firman Allah. Ya. Dia tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan sekeliling, tetapi hidupnya, pandangan hidupnya diarahkan kepada Allah, kepada janji Allah, kepada firman Allah, kepada kekuatan dan kuasa Allah, karena menyadari bahwa diri kita tidak ada kemampuan apapun di hadapan Tuhan. Ya. Ya, waktu kita sehat, wah etes, wah itu begitu sakit ya Bu Marni, ya enggak bisa apa-apa, terkapar. Udah nggak bisa apa-apa. Tante Christine, kita yang tua nih waktu itu etes, tapi kalau pas sakit nggak ada daya, saudara-saudaraku. Tidak ada daya, lemes ya, kayak terong digodok seminggu. Ya. Digodok sak jam wis blonyok, digodok seminggu lemes, saudara-saudaraku. Ya. Jadi tidak ada satupun yang dapat kita banggakan dari diri kita. Ini kekayaan apapun tidak. Ya. Tetapi pengharapan yang dipertaruhkan di dalam Allah, yakinlah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menepati janji dan tidak akan pernah gagal di dalam janjinya. Kita akan melihat satu contoh, ya, nenek moyang kita, Bapak Abraham, puji Tuhan. Kita akan buka Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai 21, puji Tuhan. Roma pasal 4, ayat 17 sampai 21. Mari kita baca bareng-bareng, puji Tuhan, haleluya. Roma 4 mulai ayat yang ke-17 sampai 21, bisa ditampilkan? Saya bacakan ya, puji Tuhan. Roma pasal 4 ayat yang ke-17 sampai 21, demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Ini janji Allah kepada Abraham. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Luar biasa. Tuhan itu sang ada, menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Saat yang dijadikan yang ada itu sudah tidak ada lagi, Allah tetap ada untuk selama-lamanya, ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Maka imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah
karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ya. Jadi menurut biologis sudah tidak ada yang dapat diharapkan. Ya, nek preso neng dokter kula saged gadah anak melih mboten, mbah tuwek ya diguyu pitik ya, enggak ada. Jadi nurut secara biologis ya Abraham sudah tidak dapat ya diharapkan untuk mempunyai keturunan, enggak dapat ya, enggak bisa. Namun kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Puji Tuhan. Ya, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang ya. Lihat dirinya nol, lihat dirinya tidak ada apa-apanya, lihat dirinya sudah habis riwayat, tetapi yang dipandang bukan dirinya, tidak bersandar kekuatan dirinya, tetapi pengharapannya Abraham dipertaruhkan kepada Tuhan karena janji Allah, bahwa Allah berjanji untuk menjadikan Abraham bangsa yang besar. Ya, puji Tuhan. Ya. Sehingga dia tidak terpengaruh akan dirinya ya, walaupun melihat mungkin ya terpengaruh nek melihatnya wah aku wis tuwek. Ya. Orang mung tuwek tuwir, ya sudah tuwir, lebih tua dari Opa Ishak. Ya. Opa Ishak baru hampir 80, Abraham 100, enggak mungkin. Dan dikunci dengan rahim Sarah sudah tertutup, sudah tidak ada harapan. Bagi manusia tidak ada harapan. Maka Abraham tidak berharap kepada dirinya, tetapi berharap kepada Tuhan. Karena apa? Berjanji. Karena Tuhan berjanji dan pasti Tuhan mampu untuk menggenapi. Dan akhirnya pengharapan kepada Allah tidak sia-sia. Pengharapan kepada Tuhan tidak dipermalukan oleh Tuhan. Abraham di usia yang ke-100 tahun gendong anak, bukan gendong putu. Saya sudah gendong buyut Bapak Ibu, tapi Abraham umur 100 gendong anak. Wah, ini luar biasa nih, gendong anak. Kenapa? Allah penuh keajaiban, Allah sumber keajaiban, Allah sumber penggenapan, Allah sumber kekuatan. Sekalipun tubuhnya sudah lemah, orang berharap kepada Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru dari Allah untuk melaksanakan, untuk menggenapi, untuk memenuhi panggilan Allah sebagai seorang yang harus melahirkan bangsa yang besar. Bapak Ibu percaya janji Allah juga bagi kita semua? Amin. Ya, bukan hanya untuk Ibrahim, untuk orang yang percaya. Ya. Saya hidup sampai hari ini karena saya berharap kepada Tuhan. Semua yang di sini kita berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan. Jadi orang yang berharap kepada Tuhan bahkan dikatakan mendapatkan kekuatan yang baru, saudara-saudaraku. Bagaikan raja wali yang terbang tinggi, ya. Teruna bisa jatuh, tapi orang yang berharap pada Tuhan berlari tidak penat, ya. Berjalan tidak pernah lelah. Karena kekuatannya bukan dalam dirinya, tetapi kekuatannya dipertaruhkan kepada Dia sang sumber kekuatan. Kiranya kekuatan Allah hadir dalam hidup saudara. Kiranya kekuatan Allah menjadi pengharapan dalam hidup saudara, sehingga kita bisa berkata seperti Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi hidup ini terpengaruh oleh situasi keadaan. Ya. Nek dite kebak mesem, ya. Nek dite entek merengut, ya. Ya. Jadi ada terpengaruh oleh situasi
dan keadaan. Ya, ya. Ini ada pantun lagi nih. Hutan lebat berpasir putih. Hutan lebat berpasir putih, ya indah ya. Ya, di tengah hutan ada pasir putih, berarti ada samudra di situ. Burung kutilang sedang berjumbu, ya. Walaupun berkat belum kau raih, jangan hilang sukacitamu. Amin. Puji Tuhan. Banyakan kan naik berkatnya dong diraih, meleret saudaraku. Ya, kalau orang punya pengharapan kepada Tuhan, apapun yang kita hadapi, walaupun berdoa belum dijawab, ya kebutuhan belum terpenuhi, belum terlihat, tetapi pengharapan kepada Tuhan tidak pernah luntur, karena yakin dan percaya pengharapan itu kekuatan orang percaya. Puji Tuhan. Yang pertama, tidak mengandalkan diri. Lalu yang kedua, ya, karena Tuhan itu kekuatan kita. Puji Tuhan, sabar Bapak Ibu. Ini wong itu woi. Puji Tuhan. Ya. Yang kedua, orang yang pengharapannya dipertaruhkan ke dalam Tuhan, orang itu pasti berdoa dan meminta kekuatan dari Allah setiap menghadapi tantangan. Ya. Jadi bukti atau wujud atau tanda orang yang mempunyai pengharapan yang kuat kepada Tuhan, orang itu pasti berdoa. Ya, tuh. Ya. Kenapa? Karena doa adalah menghadirkan kuasa yang tidak terbatas dalam kehidupan manusia yang terbatas. Itu doa. Jadi doa itu menghadirkan kuasa yang tak terbatas. Kekuatan kita, Allah sumber kekuatan, hadir dalam kehidupan manusia yang serba terbatas. Ya. Sehingga Paulus berkata bahwa berkas yang mulia itu ada di dalam, ya, benda yang dari tanah liat, ya, supaya kuasanya nyata, bukan datang dari manusia, tetapi datang dari Allah. Ya. Ya. Pemberitaanku tidak aku beritakan dengan hikmat manusia, tetapi dengan kekuatan roh, supaya imanmu tidak bergantung kepada manusia, tetapi bergantung kepada kuasa daripada Allah. Ini manusia, anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan. Dikatakan di sini orang itu berdoa. Ya. Doa artinya berbicara kepada Tuhan. Doa artinya bersekutu dengan Tuhan. Doa artinya mohon pertolongan Tuhan. Dan tentunya tidak dapat dipisahkan dengan Tuhan menjawab kita melalui firman-Nya. Anak Tuhan yang pengharapannya kokoh, dia pasti cinta Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan cinta firman Allah, dan setiap hari membaca firman Allah, karena itu adalah kekuatan orang percaya. Ya. Sebagaimana tubuh yang jasmani ini perlu makan, jiwa kita juga perlu makan. Nek jasmani kita nek neng desa tiwul, sego gugik, ya zaman dulu, ya ares gedang zaman dulu, jenengan nggak ngelampahi, ya. Makanannya dulu makanan sederhana, pohong, ya. Aku anak singkong, ya ini anak singkong. Sampai hari belum ada, zamanku belum ada hamburger, belum ada macam-macam, tapi yang ada aku anak singkong, ya bukan engkong, ya anak singkong, ya besarnya dari singkong. Ya kalau sekarang belum jahe, hamburger, macam-macam makanan untuk rogo kita, tapi untuk jiwa kita makanannya adalah firman Allah. Saya punya teman punya burung, ya burung apa namanya beo, saya ngomong, ya senang sekali karena saking cintanya. Teman saya ini asal pulang kasih oleh-oleh, saudara. Ya, ya pas ke Jogja, tukokne sing khas Nyogjo, wah sego gudeg, ya doyan mangan mencone, mangan sego gudeg, ya. Ya, terus ke Tawangmangu, di sana ada ciri khas sate landak, saudaraku. Wah, oleh-oleh sate landak, saudaraku. Ya.
Ya, wah neng Semarang. Tukokne lumpia Semarang. Wah mangan saudaraku. Ya. Ya. Neng Skarpace RW tukokne RW saudaraku ya. Pakani sate RW. Wadas ya. Esuke lembrek saudaraku. Esuke mati. Paginya mati. Kenapa? Itu bukan makanannya, bener gak? Ya, ini sing bodoh, sing duwe apa manuke? Ya. Ya manuke dikai gelem wae ya. Doyan pangan bareng RW pedes, esuke kelengkeng saudaraku. Kenapa? Dudu pakanane. Hari ini banyak tawaran-tawaran makanan untuk kita makan, untuk rohani kita, tetapi bukan makanan yang menyehatkan kita. Anak Tuhan makanannya satu, susu yang sejati, asa, air susu asa, yaitu firman Allah. Ini yang membuat kita kuat, ini yang membuat kita mempercayai iman kita semakin kokoh. Oleh karena firman Allah inilah makanan yang sejati untuk jiwa kita. Ya. Sekarang kalau yang tahu medsos, waduh, di medsos itu makanannya makanan jahat semua saudaraku. Isinya membuli, isinya memfitnah, isinya wah macam-macam saudaraku. Isinya sing genah-genah saudaraku. Ya. Sehingga kalau saya buka medsos harus enggak boleh mandek saudaraku. Liwati. Tujuannya apa? Hanya sharing firman Allah di TikTok, baik melalui mocopat dan sebagainya, supaya melalui TikTok itu ya ada berkat-berkat rohani yang kami sampaikan ya, sehingga nek nonton ora perlu nonton, langsung buka TikTok gawe saudaraku. Nek ora wah isine wah dan lain sebagainya saudaraku. Kates teng grandul ning nggon medsos itu ya. 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 Mengotori di sini. Tapi anak Tuhan tidak boleh diisi dengan yang kotor. Tuhan berkata, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang masuk kerajaan Allah. Biarlah pikiran kita bersih, hati kita bersih, hati bening, pikiran jernih, penuh semangat. Ya. Good morning, selamat pagi, hati bening, semangat tinggi. Ya, puji Tuhan. Anak Tuhan harus begitu, saudaraku. Ya, good morning, selamat pagi, hatinya bening, semangatnya tinggi. Kalau itu ada dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, rawe-rawe rantas malang putuh, pencobaan, kesulitan, apapun glenter, teges, tetap bisa tersenyum. Ora kalah kalau film India, ya ndak? Ya toh? Film India itu susah ya, nyanyi, ya ndak? Ya, seneng kaya nyanyi ya. Anak Tuhan jangan kalah dengan film India, karena hidup saudara sak ora penake di dunia ini. Akhir saudara, akhir kita semua adalah happy ending bersama Yesus dalam kemuliaan yang langgeng sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Yang kedua, ya, yang apa itu? Kita melihat ayat yang kedua, kita melihat dari Daud yang bisa berkata, hanya dekat Allah ku tenang. Seperti apa orangnya? Ya. 1 Samuel pasal 30. 1 Samuel pasal yang ke-30. Puji Tuhan. Kita baca bareng-bareng ayatnya yang ke-6. 1, 2, 3. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Ayo ini kita baca, kita tekankan di sini. 1, 2, 3. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Terus, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Terus, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Bertanya kepada siapa, Bapak Ibu? Kepada Tuhan, ya. Bertanya. Kenapa bertanya kepada Tuhan? Dia berdoa kepada
Tuhan. Kenapa dia mengandalkan Tuhan? Karena Tuhan adalah sumber kekuatan, amin. Sumber pertolongan, sumber penghiburan, sumber kedamaian, sumber ketenangan. Semua sumbernya dari Allah. Saat Allah ada di dalam hidupmu, semua berkatalah ketenangan ilahi hadir dalam hidup saudara. Saudara tidak akan digoyahkan oleh keadaan yang sedang saudara hadapi, walaupun disebut ya tantangan, pencobaan dan lain sebagainya. Dikatakan di sini kepada siapa? Kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka aku susul? Dan ia berfirman kepadanya, Tuhan menjawab, ya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan luar biasa. Allah itu hidup. Sampai hari ini Allah masih berbicara. Saudara mendengar suara Allah paling tidak melalui firman yang tertulis, melalui logos. Ini adalah firman Allah. Tapi satu waktu Roh pun berbicara di dalam hati kita. Ya, pada saat kita bersekutu dengan Tuhan, ya, Tuhan bisa berbicara dalam hati kita. Ya. Saya pulang dari rapat di Karangpandan, ya, hujan deras, ya, terus saya cepat-cepat pulang. Saya naik motor, lumayan, hujan-hujan cek 60 saudaraku. Dalam hati berbisik, sudah ada bisikannya nih, Syak, jalannya licin, sudah ada itu. Dalam hati saya itu berbisik begitu, apa jalannya licin, ya. Ini ranggugu saudaraku, enggak gugu, cek buanter. Tahu-tahu dekat jembatan yang ada tugunya itu, sedan di depan saya, karena di depan ada halangan, berhenti. Waduh, tidak ampun saya. Nggak tak rem mendadak, nabrak sedan, urusannya banyak saudaraku. Tapi saya sudah siap, nek tak rem mesti ngepot. Ya sudah, satu-satunya daripada urusannya nabrak sedan, lebih baik tiba dewe saudaraku. Langsung tok buasar, jatuh ke kanan, tapi kaki saya ketindis sepeda motor. Jadi enggak bablas saudaraku, itu sudah jalur kanan saudaraku. Kalau ini enggak ketindis, saya mencelat sampai sana lebih bahaya saudaraku. Ya, jatuh. Nah, apa yang saya katakan? Gusti nyuwun ngapunten Gusti. Ya. Jadi yang keluar dari mulut saya jatuh begitu, bukan naik wong donya wis wah mesti misuwe nridil saudaraku. Ya. Tapi anak Tuhan, hamba Tuhan, waktu jatuh sadar, tadi sudah ada suara udan licin, ya. Jadi itu dok, nyuwun ngapunten Gusti, mboten nurut saudaraku, ya. Langsung orang kampung datang, ditolong. Terus teman saya yang dari Grand saya pilihan ada pengerjanya, disuruh, ayo Om, sudah saya yang naik motor, Om naik mobil. Saya bilang, mboten sisa rapopo. Loh jatuh seperti itu. Oh rapopo, jatuh seperti itu enggak apa-apa. Pulang saya tetap naik motor, ya. Dan selalu mengalami sesuatu di bawah standarnya. Ukuran orang jatuh seperti itu, ya bisa ceklek, bisa dan lain sebagainya. Baik teman saya banyak ceklek begitu. Tapi jatuh seperti itu bangun, bisa sampai orang karo nyanyi-nyanyi, karo sing-songi, nyuwun ngapunten nggih Gusti, mboten nurut, ya. Itu Tuhan bisa bersuara di dalam hati kita. Paling tidak firman Allah menjadi kekuatan kita. Daud berdoa, ya. Daud itu kejepit, karena semua ditawan. Lantas dia menghadapi rakyatnya sendiri, mau dilempari batu, bayangkan, mau dilempari batu, soko anyele, wah iki pemimpinku iki piye iki, ya, soko anyele mau dilempar batu. Tetapi yang dilakukan Daud, tidak melawan, menetapkan hatinya, pengharapannya, doanya dinaikkan kepada Tuhan sumber kekuatannya.
Apapun yang Bapak Ibu hadapi, jadikan Tuhan itu sumber kekuatanmu. Apapun yang kamu hadapi, berdoa kepadanya. Itulah jalan satu-satunya untuk Bapak Ibu menikmati pertolongan daripada Tuhan. Ya, Daud kecepet berdoa. Ya, wis arep balang karepmu. Ya, Tuhan itu pertolonganku, Tuhan itu kekuatanku. Akhirnya berdoa, tanya kepada Tuhan, Tuhan dikejar apa enggak? Kejarlah. Puji Tuhan. Enggak seneng nek kita berdoa Tuhan jawab kita, seneng enggak saudaraku? Ya. Ya, tergantung dari keintiman kita dengan Tuhan. Semakin intim dengan Tuhan, semakin peka terhadap suara Tuhan. Semakin intim dengan Tuhan, hatimu semakin lembut. Suara hati menjadi suara roh dari Allah, memakai suara hatimu untuk suara Tuhan berbicara dalam diri kita. Ini indah sekali saudaraku. Ya, jika kalau kita dalam mengalami itu, walaupun menghadapi tantangan apapun, kemarin ada ketenangan, Ibu Anggra berdoa, pengharapan itu membawa damai sejahtera, ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada kekuatan, ya, ada keyakinan Tuhan pasti menolong, dan akhirnya jawabannya adalah ditolong oleh Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, puji Tuhan. Ya, yang pertama mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan dirinya sendiri. Yang kedua berdoa, percayakan firman Allah. Puji Tuhan. Ya. Yang ketiga, kita harus mengingat bahwa Allah selalu ada bersama kita dan memberikan kekuatannya kepada kita. Ini penting sekali. Ya. Kita harus selalu ingat bahwa Allah itu selalu ada. Ya. Ini kadang-kadang kita ini problem berat, justru di situ merasa ditinggalkan Tuhan. Ya, kalau kita problem berat, wah raiso apa-apa, koncone ninggalke kabeh, waduh rasane sudah Tuhan ini sudah enggak tresno aku, sudah dia meninggalkan aku. Tapi yang kita melihat di sini, kita harus selalu ingat, sekali lagi, kita harus selalu ingat bahwa Bapak Ibu tidak sendirian. Ada Yesus yang selalu hadir, yang berkata, aku beserta kamu sampai kesudahan alam. Penyertaan Allah ini cukup untuk kita menjalani hidup dan beroleh kemenangan bersama dengan Tuhan. Yuk kita baca satu ayat, Yosua pasal 1 ayat yang kelima. Puji Tuhan. Yang terakhir Yosua pasal 1 ayat yang kelima. Ya. Yosua pasal 1 ayat yang kelima. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya minta maaf, saya hanya bagian saya. Yang pertama, pengharapan itu adalah kekuatan. Tadi yang kedua, ketiga, Allah keselamatan, itu bagiannya besok, bukan bagian saya. Jadi bagian saya cukup pengharapan itu menjadi kekuatan kita. Yuk kita baca 1, 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Penyertaan Allah cukup. Ya. Janji Allah kepada Yosua hanya satu itu. Aku menyertai kamu. Enggak lain-lain. Ya. Aku menyertai kamu, aku ada bersama dengan kamu, aku terus membimbingmu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Sebagaimana aku menyertai Musa, aku menyertai kamu. Ya. Dan penyertaan Allah ini adalah jaminan kemenangan. Karena kita menang bukan oleh kuat dan gagah kita. Kita menang karena ada Allah yang maha kuat hadir dalam hidup kita, menopang kita, menolong kita, membela kita, melindungi kita, memelihara kita, dan semua yang baik dari Dia dilimpahkan kepada orang yang menaruh pengharapan sepenuh kepada Tuhan. Bapak Ibu berharap pada Tuhan? Sepenuh berharap pada Tuhan? Dalam hidup, dalam masalah, Tuhan adalah pengharapan kita. Ya. Saya bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini kami masih hidup karena pengharapan kami tujukan kepada Tuhan. Ya. Ya. Ada nyanyian kuno
nyanyian jadul, saudara. Jangan berharap dunia yang fana, jangan berharap pada manusia. Yesus pemimpin yang berkuasa, ikutlah Yesus, Dia Raja surga. Sungguh Yesus manis dan setiawan, tentu jiwamu mendapat selamat. Ini lagu tahun 60-an Bapak Ibu. Hitung Betel tahun 50-an, saudaraku. Bapak Ibu belum lahir, nyanyian itu sudah ada ya. Dan itu sangat menguatkan ya. Sering manusia itu berharapnya kepada siapa? Manusia sing iku sugih iki dane pengharapan begitu, ini duduk di pemerintahan, ini duduk di sini, pengharapannya ke sana, ada dia, ada jenderal, ada lain sebagainya. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita, orang berharap pada manusia terkutuk, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan dan menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Tak nyanyi pisan maneh, nanti supaya bisa hafal dinyanyiin di rumah ya. Jangan berharap dunia yang fana, jangan berharap pada manusia. Yesus pemimpin yang berkuasa, ikutlah Yesus, Dia Raja surga. Sungguh Yesus manis dan setiawan, tentu jiwamu mendapat selamat. Dia selalu hadir dalam hidup kita. Penyertaannya sempurna. Janjinya, aku tidak akan pernah meninggalkanmu dan tidak akan pernah melupakanmu. Dalam suka Dia ada, dalam duka bahkan Dia tetap ada. Dia adalah sumber kekuatan dan sumber segala kuat bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Dan kita tutup dengan satu, ada gambarnya, bisa Dek? Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, pengharapan adalah sauh yang kuat. Bapak Ibu tahu sauh? Jangkar ya. Setiap kapal itu pasti dilengkapi dengan sauh, dengan jangkar. Dalam Ibrani dikatakan di sini, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebuah perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Kapal yang besar itu ya, kalau berlabuh sauh harus dilempar. Goyang bisa, tetapi tidak akan hanyut. Ini gambaran yang indah dalam hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, pengharapan itu jangkar kehidupan kita, jangkar kekuatan kita. Sebagaimana Yesus sebagai sumber pengharapan kita, sebagai imam besar, imam agung menurut peraturan Melkisedek, ya, imam agung, imam besar, ya, yang sekarang ada di hadapan Bapa yang di surga, ya. Tata cara umat Israel itu, imam besar itu memakai pakaian, lalu di sini ada bintangnya, simbolnya di sini ada 6 permata, di sini ada 6 permata. Ini menggambarkan 12 suku bangsa Israel, 6, 12 suku bangsa Israel. Imam besar ini setahun sekali masuk ke tempat Maha Kudus. Ya, selain membawa persembahan kurban, dia menanggung 12 suku Israel datang di hadapan Tuhan. Lalu Allah ingat kepada umat Israel. Ingat, ada 12 batu permata, ingat di sini. Namun hanya 1 tahun 1 kali. Ya, upacaranya setahun sekali. Jadi orang Israel diingat Tuhan setahun sekali. Ya. Banyak sekarang ini ada setahun sekali. Tapi imam besar kita menurut peraturan Melkisedek dari suku Yehuda, Tuhan Yesus Kristus sampai hari ini terus ada di hadapan Tuhan. Tiap detik, tiap menit Yesus ini ada di hadapan Tuhan.
Jadi kalau Israel diingat mau setahun sekali, setiap waktu saudara dan saya diingat Tuhan, diperhatikan Tuhan, pertolongan Tuhan siap setiap waktu. Jangan pernah kehilangan harap dan percayamu kepada Tuhan, karena itu menghasilkan berkat, pahala, ganjaran yang luar biasa. Maka kalau Tuhan berkata pada Yosua, aku menyertai kamu sepanjang umur hidupmu, dan Yosua sukses dengan satu modal, satu bekal, penyertaan Allah. Maka penyertaan Allah cukup bagi kita sekalian, sehingga Daud bisa berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah-lembah kekelaman, bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Dia besertaku, dia beserta saudara. Ayo labuhkan jangkar pengharapan kita. Kalau mungkin di depan kita ada rintangan, tantangan, persoalan, ya segala macam yang sulit sedang kita hadapi, jangan pernah putus asa, tapi terus bangun pengharapan kepada Tuhan, tidak akan sia-sia. Orang berharap pada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Puji Tuhan. Sekali sampan diayunkan, jangan menepi lagi. Sekali nderek Gusti, ikut Tuhan, jangan pernah mundur kembali. Maju terus, semangat bersama dengan Tuhan. Di hadapan saudara adalah kemenangan, bukan kekalahan, tetapi kemenangan. Karena apa yang dilakukan oleh Yesus, seluruh karyanya, dia lahir, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, semua diperuntukkan untuk kebaikan dan berkat bagi kita sekalian. Dan dia selalu hadir menyertai kita bersama dengan berkat pertolongannya. Tuhan memberkati kita, tunduk di hadirat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus, Kaulah pengharapanku. Yuk kita pujikan pujian ini. Yuk, ambil tonnya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Mari kita pujikan pujian ini, persembahan hati kita, dan biarlah dengan iman kita, pengharapan kita makin kokoh di dalam Dia. Puji Tuhan. Yesus, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kita ulang dari depan dengan iman. Yesus, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan
kepadamu ya Allah. Mulutku penuh, mulutku penuh dengan pujian. Oh haleluya kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Sekali lagi, kepadamu ya Allahku. Engkau yang layak untuk menerima pujian, karena Engkau Allah yang menjadi sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber pertolongan kami, sumber penghiburan kami, sumber damai sejahtera kami, sumber berkat-berkat pemeliharaan di dalam hidup kami. Semua yang baik datang dari atas, dari Engkau, untuk setiap umat-Mu yang menaruhkan pengharapan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kekuatan dan penghiburan dalam hidup kami, untuk kami terus bergantung, terus berharap, terus percaya, terus taat setia, menjadi pelaku-pelaku daripada firman Allah, sehingga boleh melihat penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kedangkan tangan-Mu, berkati seluruh umat-Mu. Segala pergumulan, sakit penyakit, kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, oh Bapa di surga, setiap tantangan kehidupan pagi hari ini kami percayakan janji-Mu bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan umat-Mu. Sehingga setiap pergumulan, setiap tantangan, kami yakin dan percaya bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus, kami semua menikmati kemenangan. Tuhan, terima kasih, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Kami sambut firman-Mu, kami simpan di dalam hati kami, menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Waktu kami kembalikan. Haleluya. Terima kasih untuk Opa Ishak, untuk firman Tuhan yang luar biasa, yang terus menguatkan kita untuk kita terus berharap pada Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan. Petugas kolektan boleh diharap untuk segera mengedarkan persembahan. Haleluya. Bersama dengan Tuhan Yesus, segala permasalahan kita semuanya beres kabeh. Haleluya. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut dan jangan gentar, bersama Yesus siap hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut dan jangan gentar, bersama Yesus siap hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya,
Ada Yesus, ada mujizatnya, yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Amin. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut dan jangan gentar, bersama Yesus siap hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut dan jangan gentar, bersama Yesus siap hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Yesus, ada mujizatnya, yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita arahkan tangan kita untuk persembahan pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, dan untuk penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Kami ucap syukur Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu dan kami boleh menerima berkat firman Tuhan yang luar biasa Tuhan. Untuk kami terus berharap dan berpegang teguh iman kami di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap tangan yang sudah memberikan persembahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati dan Engkau yang melipat gandakan Tuhan setiap apa yang saudara maupun jemaat kami kerjakan saat ini Tuhan Yesus. Kau berkati setiap ladang pekerjaannya maupun ladang pelayanannya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan persembahan ini boleh semakin perlebarkan surga-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan persembahan kami dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita menyaksikan warta jemaat pada bulan September ini. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, ada kendala yang tidak bisa untuk menampilkan warta jemaat. Saya akan berikan informasi untuk Bapak Ibu Saudara untuk hadir setiap ibadah yang berlangsung di gereja kita di GBS Pintu Iman. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 9 pagi tempat ini, dan sebelum ada ibadah ada doa intim pribadi setiap pukul 8:30 pagi tempat ini, dan untuk ibadah anak muda setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore tempat ini, dan ibadah anak kecil untuk ibadah Joy Kids setiap pukul 9 tempat ini, dan ibadah Kamis pada tengah minggu setiap hari Kamis pukul 6 sore di tempat ini. Demikian informasi dari gereja kami. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Kok kelihatannya pada lemes sih ini? Sehat? Haleluya, puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tadi yang sudah disampaikan Mbak Febi bahwa ibadah yang berlangsung di gereja kita
setiap hari Kamis hadir ya, jam 6 sore. Jadi bukan cuma hari Minggu loh ibadah kita di sini, hari Kamis juga ada ibadah, ada juga ibadah youth dan ibadah anak beserta dengan ibadah hari Minggu. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama berdoa mensyukuri atas berkat Tuhan. Haleluya. Mensyukur atas kebaikan Tuhan bahwa Oma Christine bertambah usia. Itu kemurahan Tuhan, dan pagi hari ini kita sama-sama mendoakan kiranya Tuhan yang terus memberkati beliau, diberikan panjang umur, sehat dan hidup dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari silahkan maju ke depan. Haleluya. Saya mengundang untuk Oma Christine maju ke depan. Kita akan bersama-sama mendoakan untuk Oma Christine diberikan panjang umur, sehat dan hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan. Haleluya. 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 Agak maju sedikit, Fla. Ya. Baik. Haleluya. Jangan, nggak kuat. Balik. Ini yang di sini. Haleluya. Baik, Oma Christine bisa mengaji di sini. Ada 1-2 buah kata yang mau disampaikan kepada kita dan jemaat. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, terima kasih. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan yang maha baik begitu ya. Karena tepatnya tanggal 9 September Tuhan menambahkan usia kepada saya. Jadi sekarang usia saya 16 tahun. Iya, 16 tahun, tetapi tambahannya 50. Ya, jadi kayak tadi ada bintang. Di sini 6, di sini 6. Pas ya. Iya, pertama-tama syukur kepada Tuhan yang memberi anugerah besar. Tuhan memberi kesempatan untuk saya masih bisa menjalani kehidupan hari-hari bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua, terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus mendoakan saya untuk sehat, kuat begitu ya. Terima kasih banyak. Ya, itu gitu ya. Buat anak cucu, buat jemaat Tuhan semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih sekali, terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat yang menyediakan ini. Nanti kita bersama-sama menikmati. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Oh ya. Bapak Ibu Saudara, dengan kasih Tuhan mengarahkan tangan kita. Amin. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, khususnya untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Christine. Tuhan, kalau tanggal 9 September tepat Tuhan tambahkan Yuswo 1 tahun lagi. Terima kasih untuk pemeliharaanmu, bimbinganmu, pimpinanmu, pertolonganmu dari 0 sampai umur yang ke 66 tahun dalam bimbinganmu,
dalam berkat-Mu, dalam pemeliharaan-Mu. Dan kami berdoa, Tuhan, Ebenezer, pertolongan-Mu tidak hanya berhenti sampai di sini, tetapi Tuhan kami berdoa, biarlah langkah hidupnya, perjalanan hidupnya terus di dalam bimbingan-Mu ya Tuhan, di dalam tuntunan-Mu, pemeliharaan-Mu, berkat-berkat-Mu. Berikan panjang umur, sehat walafiat, dan limpah berkat, sehingga hidup daripada hamba-Mu terus menjadi berkat bagi keluarga, anak cucu, bahkan juga sidang jemaat, sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan di dalam hidup beliau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk berkat rahmat dan anugerah Allah. Perjalanan hidup terus dipimpin Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Satu. Ayo, Oma. Ya. Bapak Ibu, jadi tidak hanya Oma Christine yang berulang tahun ternyata. Tepat hari ini Kak Wiwi berulang tahun. Haleluya. Haleluya. Silahkan maju ke depan Kak Wiwi. Kita akan bersama-sama berdoa untuk Kak Wiwi yang berulang tahun tepat di hari ini. Saudara, mari kita angkat tangan kita arahkan tangan berdoa untuk Kak Wiwi. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan jika hari ini, tepat hari ini Kak Wiwi berulang tahun. Kami bersyukur untuk anak muda yang luar biasa, hidupnya terus dipakai Tuhan, panjang umur, masa depanmu gilang gemilang di hadapan Tuhan. Dan kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya diberkati dan disertai oleh Tuhan. Hari ini terimalah berkat kebaikan Tuhan untuk Kak Wiwi di dalam nama Tuhan Yesus. Kebaikan dan kemuliaan Tuhan berlaku dalam kehidupanmu. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Puji nama Tuhan. Baik, haleluya. Bapak Ibu, setelah ini Bapak Ibu jangan pulang dulu. Kita akan bersama-sama berfellowship bersama, menikmati berkat daripada Tuhan. Oke, saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Satu-satunya yang ku harapkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Sekali lagi dengan iman katakan haleluya. Yang ku andalkan, amin. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Sumber pengharapan. sumber kedamaian. Amin, haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya. Di akhir ibadah ini kami berdoa untuk saudara kami yang tidak hadir pada pagi hari ini. Mereka yang sedang lemah, mereka yang sedang ada pergumulan masalah tantangan. Dari tempat ini kami berdoa, kiranya Tuhan menyertai kehidupan mereka. Hidup mereka pun diberkati seperti kami yang ada di tempat ini. Ketika kami datang, setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini mengalami beban, pergumulan, masalah, tantangan. Kami percaya ketika kami pulang dari tempat ini, kami sudah disembuhkan, kami sudah diberkati, kami sudah dilimpahi oleh anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, pertemukan kami dalam ibadah-ibadah yang berlangsung di gereja ini. Dan kami percaya Tuhan melawat setiap umatnya. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa damai sejahtera itu dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati setiap tangan yang kerjakan. Langkah kakimu disertai Tuhan, dan orang akan melihat engkau orang yang diberkati Tuhan karena penyertaan Tuhan. Ya dan amin. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama saya katakan amin, amin, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan langsung pulang, di depan tersedia berkat makanan dan minuman. Bapak Ibu boleh berfellowship. Puji nama Tuhan. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari
bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus, sukacita